Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Di dalamnya ada jiwa besar si Tunan yang mengambang. Wang Lin muncul di sebelahnya dan menatapnya dengan dalam. Setelah menyerap kedua lengannya, jiwa si Tunan tidak lagi transparan dan sekarang tampak lebih solid. Jiwanya juga mengeluarkan tekanan yang kuat. Bahkan tekanan ini beberapa kali lebih kuat dari leluhur Dutian. Si Tunan. Wang Lin menatap si Tunan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul kembali di bagian timur mutiara penentang surga. Wang Lin menatap si Tunan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul kembali di bagian timur mutiara penentang surga. Namun mata Nesensol ini tertutup seolah-olah dia sedang tertidur. Nesensol itu dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memberikannya energi spiritual. One Earth. Sorot mata Wang Lin menjadi lembut. Cairan roh yang mengelilingi One Earth adalah embun dari mutiara penentang surga. Wang Lin telah mengumpulkan embun ini selama setahun terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki Nesensol Limuan. Dan seiring berjalannya waktu, itu akan membuat Nesensolnya semakin kuat. One Earth, kamu menungguku selama 300 tahun. Aku, Wang Lin, tidak punya cara untuk membalas budimu. Aku akan melindungi Nesensolmu sampai kamu terbangun dan sampai kematian menjemputku. Sambil bergumam, Wang Lin terus memandang Nesensol Limuan untuk waktu yang sangat lama. Jika semua yang kulakukan bisa ditukar dengan kesempatan untuk membangkitkanmu lagi, maka aku rela menunggu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai kematianku. Wang Lin menatap Limuan dengan lembut saat kenangan masa lalu terlintas di dalam ingatannya. Kenangan itu seperti air di telapak tangannya, tidak peduli apakah tangannya terbuka atau dipegang erat-erat. Itu akan tetap bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Namun, kesejukan airnya tidak akan terlupakan. Wang Lin berjalan maju dan dengan lembut mencium keningnya. Kehangatannya perlahan-lahan ditularkan ke One Earth yang membuat tubuh One Earth bergetar. Dia merasakan bibir Wang Lin dan kehangatannya. Kehangatan ini mengandung kegembiraan yang tak terhapuskan dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Cinta itu seperti sungai. Pantai kiri adalah tawar riang yang mampu mencerahkan kesedihan 1000 tahun. Dan pantai kanan adalah kedamaian abadi yang berlama-lama di bawah cahaya lilin. Apa yang mengalir di antara mereka adalah tahun-tahun sepi yang memudar. Wang Lin segera berbalik dan meninggalkan mutiara penentang surga. Meskipun dia meninggalkan Nesensol One Earth di dalam mutiara penentang surga, namun jantungnya tetap berada di sana selamanya. Di puncak gunung di bawah cahaya bintang, sosok Wang Lin berada di bawah hujan seolah-olah akan dihancurkan olehnya. Namun kesedihan yang tak menentu itulah yang selalu tertiup angin. Tentu saja kesepian karena tidak punya keluarga atau sahabat adalah api yang tak pernah bisa dipadamkan oleh angin. Wang Lin mengangkat wajahnya yang terstruktur rapi untuk menghadapi kegelapan langit dan terangnya bintang. Di sana dia seolah-olah melihat sosok wanita yang selamanya akan membekas di dalam hatinya. Sementara itu, perjalanan Choru mencari pamannya terus berlanjut. Dia tidak tahu mengapa pamannya pergi, jadi dia ingin mencari Wang Lin dan menanyakan alasannya. Pada saat ini Wang Lin masih berada di puncak gunung dengan semua batu giok surgawi yang dia miliki. Sambil duduk di tengah lingkaran, dia mengingat semua pemikiran lain dalam pikirannya dan memusatkan perhatiannya. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua orang. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, maka domain mereka dapat diwujudkan dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka juga mampu menyerap energi spiritual surgawi. Ini berarti bahwa semua teknik dan mantra mereka akan mengandung energi spiritual surgawi, sehingga menjadikannya jauh lebih kuat.
Di zaman kuno, sebelum alam surgawi runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa bukanlah pemandangan yang langka. Namun sekarang, alam surgawi telah runtuh. Kunci untuk bisa menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah batu giok surgawi. Semakin banyak batu giok surgawi yang ada, maka semakin padat energi spiritual surgawi. Dan oleh karena itu, peluang untuk menembus transformasi jiwa akan semakin tinggi. Tentu saja domain seseorang juga berperan besar dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Jika domain seseorang tidak mencapai penyelesaian, maka orang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman Wang Lin tentang hukum langit berbeda dari pemahaman orang lain. Setelah melihat bahwa utusan surga adalah dewa kuno, dia mulai mengembangkan sedikit keraguan. Pemahaman Wang Lin sebelumnya adalah bahwa hukum langit adalah hukum alam yang selalu ada, seperti hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan hukum langit. Para kultivator bisa dianggap melanggar hukum langit. Namun tidak seorang pun yang berpikir bahwa mereka dapat menggantikan atau mengendalikan hukum langit. Dengan pemahamannya yang sekarang, dia tidak dapat memahami semuanya. Hukum surga sungguh menarik. Mata Wang Lin berbinar saat memikirkannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya. Pada saat ini, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu ketika dia menyerap energi spiritual surgawi. Kali ini, rasa sakitnya jauh lebih kecil. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam tubuhnya dan menekan energi spiritual. Dua kekuatan berbeda yang seperti api dan air mulai bertarung hidup mati. Tubuh Wang Lin memiliki banyak energi spiritual, jadi pada awalnya energi spiritual surgawi yang masuk ke tubuhnya langsung dipukul mundur. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak energi spiritual surgawi yang memasuki tubuhnya, energi spiritual tersebut tidak dapat lagi menahan energi spiritual surgawi. Meskipun energi spiritual masih jauh lebih banyak daripada energi spiritual surgawi, namun perbedaan kualitasnya terlalu tinggi. Bagaimanapun, seuntai energi spiritual surgawi setara dengan seluruh energi spiritual seorang kultivator formasi inti. Ketika seorang kultivator formasi jiwa akan menerobos ke tahap transformasi jiwa, maka energi spiritualnya akan mengalami salah satu dari dua jenis perubahan. Yang pertama adalah semua energi spiritual yang didorong keluar dari tubuh seseorang, dan ketika tubuhnya hanya berisi energi spiritual surgawi, maka tubuhnya akan bertransformasi dan menerobos ke tahap transformasi jiwa. Cara ini relatif mudah dan itulah yang dipilih sebagian besar kultivator. Namun semua energi spiritual itu akan terbuang sia-sia dan harus dipupuk kembali. Selain itu, kultivasi mereka pada tahap awal transformasi jiwa menjadi tidak stabil. Cara ini juga mengharuskan seseorang untuk melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun untuk menyesuaikan kekuatan di dalam tubuhnya. Cara kedua adalah menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh hingga mencapai kualitas yang sama dengan energi spiritual surgawi. Cara ini sangat sulit karena energi spiritual perlu dimurnikan terus-menerus. Tetapi begitu berhasil, itu memberi seseorang keuntungan besar selama tahap awal transformasi jiwa. Seseorang tidak perlu melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun dan hasilnya tetap sama. Wang Lin memilih metode kedua, lagi pula dia tidak punya waktu untuk menjalani 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Energi spiritual di dalam tubuhnya dikompresi oleh energi spiritual surgawi. Energi spiritual yang terkompresi kemudian perlahan berkumpul di dantiannya. Selanjutnya, energi spiritual surgawi akan mengalir melalui pembuluh darah di sekitar dantiannya. Ini adalah proses transformasi.
Energi spiritual surgawi itu seperti penggilingan yang menggiling energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin hingga dapat menyatu dengan energi spiritual surgawi. Proses ini sangat lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin masih belum bergerak. Namun batu giok surgawi di sekelilingnya telah berubah menjadi abu-abu dan beberapa di antaranya telah hancur. Tidak cukup. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Ternyata ada energi spiritual surgawi yang bergerak di dalam matanya, sehingga dia tampak seperti si makhluk surgawi. Meskipun jumlah batu giok surgawi yang dimiliki Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan yang dimiliki sekte besar, namun jumlahnya masih bisa dianggap banyak. Tetapi ternyata itu masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia baru mengalami transformasi 1% dan energi spiritual di tubuhnya hanya terkompresi tetapi belum menyatu. Wang Lin segera bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran, hanya ada sedikit kultivator transformasi jiwa. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapainya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditangani oleh beberapa sekte besar. Harus dikatakan bahwa batu giok surgawi tidak hanya digunakan untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Begitu seseorang berada di tahap transformasi jiwa, mereka juga membutuhkan batu giok surgawi untuk bertarung, menyembuhkan, dan bahkan membuat harta karun. Rumor mengatakan bahwa jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendant adalah puluhan ribu kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Lalu untuk level di atasnya, jumlahnya sungguh tidak terbayangkan. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan batu giok surgawi adalah alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, urat langit menghilang yang menyebabkan jumlah batu giok surgawi menjadi sangat terbatas. Di dunia kultivasi, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit jumlah kultivator tingkat tinggi karena semakin sulit menemukan sumber daya untuk mengolahnya. 1 bulan kemudian, semua batu giok surgawi Wang Lin telah hancur dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa, sehingga dia harus menghentikan penyerapannya. Pagoda ini memiliki banyak energi spiritual surgawi. Tetapi aku telah berjanji kepada Choi akan melindunginya. Wang Lin segera berdiri dan melihat ke kejauhan. Kekuatan jiwanya menyebar dan menutupi sebagian besar planet. Setelah menyelesaikan 1% konversi, kekuatan jiwanya juga menjadi lebih kuat. Sekte pemurnian jiwa pasti memiliki banyak batu giok surgawi yang disimpan. Beberapa sekte lain juga pasti memilikinya. Aku tidak bisa menanyakannya, jadi aku harus mencurinya. Aku harus mencapai tahap transformasi jiwa. Setelah bergumam, mata Wang Lin berbinar dan kemudian tubuhnya menghilang. Saat ini, Joru tampak tidak bersemangat. Sambil memandangi punggung Little White, dia memandang bidang luas di hadapannya. Meninggalkanku sendirian di sini, sementara dia pergi melakukan sesuatu. Sungguh menyebalkan. Joru berkata tanpa daya sambil memegang buah di tangannya lalu menggigitnya. Luar kecil. Tiba-tiba sebuah suara yang akrab memasuki telinga Joru. Dia terkejut dan segera berbalik. Di belakangnya, sosok familiar Wang Lin perlahan muncul. Paman! Wajah Joru sangat gembira saat dia melompat dari Little White. Dalam beberapa langkah, dia tiba di hadapan Wang Lin dan melompat ke pelukannya. Joru bukan lagi seorang gadis kecil. Saat ini dia sudah berusia 20 tahun. Paman, kemana kamu pergi? Mengapa kamu meninggalkanku sendirian? Sambil meluapkan isi hatinya, mata Joru tampak memerah. Di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Dia dengan lembut membelai kepalanya dan matanya mengandung sedikit emosi yang kompleks saat dia tersenyum. Paman keluar untuk mengurus beberapa masalah, dan sekarang Paman sudah menyelesaikannya. Luar kecil, apakah kamu merindukan orang tuamu? Paman akan mengantarkanmu pulang. Joru menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, kita akan pulang? Baiklah, baiklah. Wang Lin memandang Joru dengan penuh kasih sayang.
Dia secara pribadi menyaksikannya tumbuh seperti danau. Dia segera menampar tas penyimpanannya dan pagoda terbang keluar lalu mendarat di samping. Setelah Joru melihat pagoda itu, dia menyeringai dan berkata, "Paman, aku ingat ketika masih kecil, aku hampir mati kelaparan di dalam pagoda." Wang Lin menggerakkan tangannya dan sejumlah besar buah-buahan dari planet ini memenuhi pagoda. Setelah Joru dan Little White memasuki pagoda, Wang Lin melihat ke arah langit. Sebuah titik hitam perlahan-lahan menjadi semakin besar hingga terungkap bahwa itu adalah binatang nyamuk. Ia mengeluarkan suara saat mendarat di hadapan Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Mulutnya yang besar menjilat seluruh tubuh Wang Lin. Jelas sekali, dia sangat merindukan Wang Lin. "Ayo pergi, kita akan pulang." Wang Lin mengusap binatang nyamuk itu sebelum melompat ke punggungnya. Binatang nyamuk mengaum dan kemudian terbang ke langit. Saat akan memasuki atmosfer, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan memasukkan binatang nyamuk itu lagi. "Batu giok surgawi. Aku membutuhkan batu giok surgawi." Mata Wang Lin berbinar saat kompas bintang terbang menuju planet Sujaku seperti kilat. Hanya dalam waktu setengah bulan, planet Sujaku sudah berada di hadapannya. Apa ini? Wang Lin mengerutkan kening setelah melihat kondisi planet Sujaku. Dia bisa merasakan aura kuat dari planet ini. Aura ini berasal dari tumbuhan raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Ini adalah klan abadi yang terbuang. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia memasuki planet Sujaku seperti meteor. Setelah menembus atmosfer planet, dia langsung menyimpan kompas bintangnya. Dia melihat ke sekitarnya, ada 10 sosok yang berada dalam pertarungan hidup dan mati. Tidak jauh dari sana, dia mengenal salah satu dari mereka. Wang Juwo. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menyerang seperti kilat. Meskipun penampilan Wang Juwo seperti orang tua, namun Wang Lin masih bisa mengenalinya. Saat ini hati Wang Juwo dipenuhi kesedihan. Sepanjang jalan, lebih dari setengah dari kelompok mereka telah terbunuh. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasakan bayang-bayang kematian semakin dekat. Negara-negara di sekitarnya telah kalah. Mereka akan dihancurkan jika tidak mau menjadi pengikut klan abadi yang terbuang. Negara kultivasi peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi yang terbuang. Itu hanyalah tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan mereka yang lebih lemah. Negara Sujaku tidak terlalu peduli dengan negara kultivasi peringkat 3. Pada mulanya, mereka hanya mengirimkan beberapa kultivasi formasi jiwa tahap awal. Namun ketika perang berkecamuk, negara Sujaku menarik semua utusan mereka dan benar-benar meninggalkan negara-negara kultivasi peringkat 3. Wang Lin tersenyum pahit saat melihat banyak anggota sekte yang meninggal. Dia menyaksikan 4 anggota klan abadi yang terbuang sedang mengejar anggota sekte yang memiliki kekuatan formasi inti tahap akhir. Tepat pada saat ini, sebuah meteor melesat melintasi langit dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Keempat anggota klan abadi yang terbuang terkejut dan segera menoleh. Hampir dalam sekejap, meteor tersebut menghilang dan seseorang dengan rambut putih datang dari jarak jauh hanya dengan beberapa langkah. Dan hanya dengan beberapa langkah, seseorang dengan rambut putih datang dari jarak jauh. Ekspresi keempat anggota klan abadi yang terbuang langsung berubah. Mereka berempat menyadari kalau pria berambut putih ini mengeluarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya merasakan aura semacam ini dari dukun 7 daun di klan mereka. Transformasi jiwa. Salah satu dari 4 anggota klan terbuang gemetar dan berseru. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Kemudian 3 orang lainnya segera menyusul. Mata Wang Lin dingin saat dia menampar tas penyimpanannya untuk mengeluarkan nyamuknya. Binatang itu bahkan tidak menunggu perintah dan langsung mengejar keempat orang itu. Segera jeritan terdengar dari mereka berempat. Semua ini terjadi begitu cepat hingga Wang Juwo dan rekan-rekannya langsung tercengang. Wang Lin berbalik ke arah Wang Juwo lalu tersenyum. "Wang Juwo,
Apakah kamu masih mengenaliku? Senior, kamu. Itu kamu. Wang Juo terkejut dan segera mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Heng Yue. Wang Lin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita belum bertemu selama bertahun-tahun dan kamu telah mencapai tahap akhir dari formasi inti. Itu layak untuk dirayakan. Aku akan membantumu menerobos ke tahap Nasensol." Setelah mengatakannya, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis Wang Juo. Seketika, segel di benak Wang Juo dihapus yang menyebabkannya pingsan karena semua kenangan di kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Wang Lin dengan lembut memandangi anggota sekte pengikut Wang Juo. Semuanya berada pada tahap awal formasi inti, sedangkan orang terakhir berada pada tahap pertengahan. Orang tua itu juga salah satu orang yang menerima benih roh yang ditinggalkan oleh Wang Lin. Namun dia terlihat terburu-buru akan meninggalkan tempat ini. "Kamu mau kemana?" Orang yang memiliki benih roh adalah seorang lelaki tua. Tubuhnya bergetar ketika Wang Lin memandangnya. "Maaf senior, sebelumnya sekitar 10 orang dari kami dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun mereka kalah dari klan abadi yang terbuang. Jadi kami sedang berusaha keras untuk kembali ke negara jauh." Wang Lin segera menampar tas penyimpanannya. Sebuah batu giok terbang keluar dan dia menyuntikkan sedikit domainnya ke dalamnya. Dia melemparkan batu giok itu kepadanya dan berkata, "Ambillah batu giok ini. Itu bisa membuat kalian tetap aman sampai kalian mencapai negara jauh." Dia segera memegang batu giok itu seperti harta karun dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, batu giok ini adalah hidupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Orang tua itu menarik napas panjang dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Wang Lin menghilang. Seorang pria parubaya kekar yang berada di sampingnya dengan hati-hati bertanya, "Paman bela diri, siapa senior itu?" Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kenangan saat dia berkata, "Dia adalah satu-satunya kultivator formasi jiwa di negaraku." Kultivator formasi jiwa? Dia sebenarnya berasal dari negara jauh? Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam. "Haha, kamu seharusnya sudah mendengar namanya sebelumnya." Orang tua itu segera terbang dan anggota sekte lainnya segera mengikutinya. Wang Lin. Namanya Wang Lin. Saat kata Wang Lin keluar, semua orang termasuk pria kekar itu gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di dunia kultivasi negara jauh, nama Wang Lin mewakili niat membunuh yang luar biasa dan bencana dunia. Bahkan hingga saat ini, musibah yang dihadapi oleh keluarga Teng masih diceritakan turun-temurun di negara jauh. Itu selamanya tersimpan di hati banyak orang dan menjadi motivasi bagi kultivator muda. Di puncak gunung, Wang Juo perlahan terbangun. Pada awalnya matanya dipenuhi kebingungan, tetapi itu perlahan menghilang. Lalu dia dengan tenang melihat sosok Wang Lin yang berdiri di sampingnya. "Wang Lin." Tiba-tiba terdengar suara pahit dari Wang Zuo. "Wang Juo, kamu sudah bangun." Wang Lin segera berbalik dan tersenyum. Wang Juo menatap Wang Lin saat kenangan masa lalu terlintas di kepalanya, sampai saat istrinya meninggal di tangannya. Lalu dia menghela napas panjang. "Terima kasih." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya kamu dan aku yang tersisa dari klan Wang lama. Tidak perlu berterima kasih kepada aku." Wang Juo sedikit ragu-ragu lalu bertanya, "Kamu pada tingkat kultivasi apa kamu sekarang? Apakah kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa?" "Aku belum mencapai tahap transformasi jiwa." Wang Lin segera menjawabnya sambil melihat ke kejauhan. "Waktu berlalu begitu cepat. Aku masih ingat saat kita berada di sekte Heng Yue. Sayang sekali." Wang Juo menghela nafas setelah mengatakannya. Mata Wang Lin berbinar saat mendengarnya dan segera bertanya, "Wang Juo, apa yang terjadi di planet Sujaku dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana bisa klan abadi yang terbuang muncul di sini?" Wang Juo terkejut mendengarnya dan sangat bingung dengan pertanyaannya.
Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Wang Lin segera menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Aku tidak berada di planet Sujaku selama 7 tahun terakhir ini. Hati Wang Juo semakin bergetar mendengarnya. Meskipun Wang Lin dengan santai mengatakannya, namun itu terdengar gila baginya. Bukan di planet Sujaku. Itu berarti kultivasi Wang Lin bisa menembus atmosfer. Wang Juo menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi hatinya kacau. Klan abadi yang terbuang telah menyerbu dan hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah kalah. Negara kultivasi peringkat 4 juga tidak aman, walaupun negara Sujaku melawan dengan kekuatan penuh, tetapi mereka masih terus dipukul mundur. Sekte mayat membantu klan abadi yang terbuang dengan kekuatan penuh dan 5 negara kultivasi peringkat 4 telah mengkhianati Sujaku. Sekarang klan abadi yang terbuang telah menduduki setengah dari planet Sujaku. Rumor mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, klan abadi yang terbuang mengirimkan 9 orang dari klan mereka ke berbagai sekte. Dan identitas 5 orang dari mereka telah terungkap, tetapi 4 sosok lainnya belum terungkap. Mereka bahkan berada di negara kultivasi peringkat 5 atau lebih tinggi, dan mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Wang Lin merenung setelah mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun saja perubahan sebesar itu akan terjadi. Sekte pemurnian jiwa. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Dia merasa seharusnya segera kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Juo sebagian besar hanyalah rumor dan bukan fakta. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Juo merenung sejenak dan perlahan bertanya, "Wang Lin, bisakah kamu kembali ke negara jauh dan menyelamatkannya dari bahaya? Selain itu, keluarga Wang masih memiliki keturunan yang tinggal di negara jauh. Dalam beberapa tahun terakhir ini, aku diam-diam merawat mereka. Aku berharap manusia tidak akan ikut campur dalam perang. Tetapi saat aku pergi, aku mendengar bahwa klan abadi yang terbuang sedang mencari manusia yang memiliki akar roh. Aku khawatir keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar roh yang akan menarik perhatian klan abadi yang terbuang. Sayangnya, aku sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Jadi aku tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga kita." Pada saat ini di negara jauh, sebuah kereta kuda melaju kencang di luar ibu kota. Seorang pria gagah dan kekar duduk di depan gerbong dan menjentikkan cambuknya. Dia terlihat sangat cemas dan terus melihat ke belakang. "Ibu, kita akan pergi kemana?" Suara lembut seorang anak kecil terdengar dari dalam gerbong. "Ibu akan mengantarmu ke rumah leluhur kita. Hanya di sana Yu'er akan aman." Sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak itu dari dalam gerbong. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan. Adapun anak bernama Yu'er terus berkata, "Ibu, kemarin aku sedang belajar dengan pangeran ketiga, dan dia memberitahuku bahwa saat ini negara jauh terancam bahaya. Sepertinya seseorang sedang bertarung dengan makhluk abadi. Ibu, apakah benar seperti itu?" "Yu'er, istirahatlah. Jangan banyak bertanya." Suara berat seorang pria juga terdengar dari dalam gerbong. Ada 3 orang di dalam gerbong, sepasang suami istri dan anak mereka. Wanita itu mengenakan gaun yang indah. Dia sangat cantik dan titik kecantikan di sudut mulutnya memberinya pesona yang lebih besar. Jubah pria itu terbuat dari kulit ular piton. Dia mengeluarkan aura yang menindas bahkan tanpa harus bertindak. Dia sudah lama berada di posisi tinggi, jadi dia mendapatkan aura tertentu. Sedangkan untuk anak gadis itu, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Pipinya agak merah muda dan kulitnya sangat putih. Bagian dalam gerbong tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah teriakan pengemudi dan suara hujan. Yu'er dengan patuh mengangguk. Dia merasa lelah, jadi dia perlahan tertidur di pelukan wanita itu. "Suamiku, Yu'er." Mata wanita itu memerah dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya.
Pria itu segera menghela nafas dan perlahan berkata, "Semua makhluk abadi di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Para penyerbu ini sangat kuat, dan sejauh yang ku tahu, makhluk abadi dari negara jauh telah dikalahkan dan berkumpul di satu tempat." Wanita itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, "Mengapa orang-orang itu mencari anak-anak?" Mendengar kata-katanya, pria itu menarik nafasnya dalam-dalam dan tersenyum pahit. "Tadi malam, aku diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka sedang mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Aku khawatir mereka merencanakan sesuatu yang besar. Jika saja kakek buyut ada di sini, segalanya pasti akan menjadi jauh lebih baik." Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.